Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam, Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Baik, langsung saja pertanyaan pertama datang dari Mbak Risma asal Jawa Tengah yang menanyakan terkait kata kufur. Dalam sebuah hadis dikatakan kata kufur terkait pernikahan. Apa yang dimaksud kata kufur tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-kufru itu kufroni, ya kan? Kalau diitlakkan begitu, ada kufru al-millah, ada kufrun ni'mah, gitu kan? Nah, dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, terkait dengan seorang sahabiyah, ya, yang rumah tangganya udah berlangsung beberapa waktu, kemudian istrinya ini kurang nyaman begitu kan, merasa ada hal yang kurang mantep, ya, bukan soal akhlak dan agamanya, tapi hal yang sifatnya ya duniawi, ya sifatnya fisik gitu. Mungkin lama-lama dilihat-lihat Kok makin kesana? Suaminya, ya namanya ini hal yang biasa kan, ini kurang menarik begitu kan, ya. Tapi jujur si sahabiyah ini lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya nama suaminya itu Sabit bin Qais, ya kan, ya Rasulullah, Sabit bin Qais ini nggak ada celaknya lah dalam hal agamanya, wawasannya begitu, dan dalam akhlaknya bagus, tapi namanya hubungan suami istri kan ada sisi-sisi fisik yang memang akan menambah kenyamanan, ya, sakinah mawaddah warahmah kan. Nah, namun aku takut berbuat kufur dalam Islam, ya, iya, akhsha atau akhafu al kufro ba'dal Islam, maksudnya bukan keluar dari Islam, tapi ya kufru ni'mah, tidak mensyukuri nikmat, ya, sudah punya suami, akhlaknya baik, agamanya, wawasan agamanya juga baik, ya, cuma karena kurang dari sisi fisik, ya nggak disyukuri begitu kan, padahal tentu yang lebih utama kan agama, ya, dan akhlak, ya. Tapi bagaimanapun tentu ya perasaan ini sesuatu yang lumrah begitu, ya, keluhan daripada si sahabiyah ini. Aku takut ya kufur setelah Islam, yaitu kufrun ni'mah. Nah, Rasulullah paham, ya kan, bahwa ada hal yang tidak nyaman, ya, bagi si perempuan ini, sahabiyah ini. Nah, apakah dulu waktu nikah apa maharnya? Oh, itu sebidang kebun, ya, diko, kebun kurma atau apa begitu. Oh, kalau begitu, nah, apakah kamu mau mengembalikan, ya, hadikoh itu, kan begitu, kan itu sudah jadi hibah atau apa namanya, pemberian. Kalau kamu pengen apa lepas, ya pemberiannya harus dikembalikan. Apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya, ya kan? Ya menjawab, iya ya Rasulullah alaihissalam. Ya, baik, kalau begitu, ya, dipanggillah si Sabit bin Qais ini
begini ini ya. Apakah kamu ya mau menerima apa namanya hadikohnya kebunnya itu? Ya cocok. Jadi si istrinya mau mengembalikan, si suaminya mau mengambil, ya menerima. Baiklah kalau begitu, ambillah kebunnya. Nah itu dia, dan ceraikanlah dia. Iya betul. Begitu. Ya udah. Udah ada kelapangan dua-duanya. Ada kelapangan dua-duanya. Itu namanya khulu namanya. Tolak tebus dengan mengembalikan mahar. Dan itu boleh kan. Ya tentu karena kalau dipertahankan juga tidak akan bertahan sakinah mawaddah warahmahnya, ya udah kembalikan saja maharnya begitu. Nah, demikian itu, jadi maksudnya kufur nikmah. Ya, wallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Ni asal Jambi yang menanyakan, saya mau bertanya, saya ingin melaksanakan niat baik yaitu untuk menikah, namun orang tua tidak setuju karena calon saya itu orangnya jelek, peminum alkohol, pemain narkoba, pezina, mantan napi, bahkan statusnya duda. Ya, orang tua tidak setuju walaupun dia sudah bertobat, sudah berhijrah. Ya, apa yang harus saya lakukan kalau menghadapi situasi seperti ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini istisyarah ya, bukan pertanyaan. Jadi ini memang tidak mudah ya. Kalau duda untuk tidak jadi duda lagi kan tidak mungkin. Tapi kalau akhlaknya yang tidak baik ya diperbaiki bisa. Peminum alkohol lah, apalah, dan pezina ya bisa ditobati kan. Nah, tapi tetap orang tuanya tidak mau begitu dengan mantan begitu kan, mantan ini. Ya si anak perempuannya sudah nempel begitu. Nah, bagaimana ini? Nah, ini tentu bagus dimusyawarahkan satu, yang kedua diistikhorohi, ya kan? Ma khaba man istasyara, tidak akan merugi mereka yang rajin musyawarahkan ya ibu bapak dan tentu saja dengan anaknya dan saudaranya yang lain bagaimana ini, karena menikahkan itu kan bukan hanya bertemu antara perempuan dan laki-laki, tapi mengintegrasikan dua keluarga ini besar, tentu nama baiknya atau nama kurang baiknya juga kan ada kan begitu. Nah, ini musyawarahkan. Lalu sambil musyawarahkan tentu istikharah, bertanyalah kepada Allah ya kan, untuk menunjukkan mana yang aslah ya kan. Tentu laki-lakinya ini sudah tobat bahkan mau hijrah begitu, ini sesuatu yang baik. Iya. Kalau bisa ini memang diberi peluang, diberi ruang, bahkan didorong bahkan ya kan. Itu ya kan, walaupun agak berat bagi orang tua itu, agak ada berat ya, tapi tetap ya, besar jalannya ya dua, istisyarah dan istikharah begitu ya. Nanti ujungnya seperti apa, tapi poin bahwa orang itu mau tobat ya, itu tapi perlu didukung, kaitannya ya dengan mau menikahi anak perempuannya kan, ya itu sesuatu yang ya bisa dibahas begitu. Tapi orang ini mau tobat itu sesuatu yang perlu dibantu begitu ya, kan. Lalu anak perempuannya ini mau menikah juga tentu perlu dibantu ya kan. Sebab untuk mendapatkan jodoh ini juga kadang-kadang tidak mudah ya kan, cari kan begitu. Jadi membantu anak ya, membantu ya orang yang bertobat ini suatu amal soleh ya kan. Bahwa ada perasaan berat, bagaimana ini kan perasaan jadinya. Jadi antara perasaan berat ya dengan dua poin kebaikan ini ditimbang, harus dipilih, ditimbang ya, ditimbang mana kan begitu. Plus ketiga perlu ya istisyarah, tanya kepada ya ustadz atau yang dituakan di situ, ini bagaimana ini kan. Nah, jadi ada 3 cara, musyawarah, lalu istikharah dan istisyarah. Nah, setelah 3 cara itu ditempuh,
ujungnya bagaimana itu kan, insya Allah Allah akan memberikan ya kan petunjuk lah ya, kalau benar-benar ini bukan hanya memperturutkan perasaan tapi untuk kemaslahatan agama ya, wallahu alam. Jadi ya agak mundur sedikit si orang tua itu mungkin ya dengan cara itu tadi 3 wasilah ditempuh ya, musyawarah yang mantap, lalu istikharah yang ikhlas, dan istisyarah. Ya, mintakan advice kepada orang yang lebih ditokohkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Sintia asal Depok yang menanyakan, apakah dosa jika saya komunikasi dan jalan sama suami orang ya, karena orang tersebut merasa nyaman dengan saya sedangkan dia sudah beristri, seperti itu. Ya itu saya kira jawabannya sudah ada di situ ya kan, istri orang ya, lalu ya ada hubungan begitu, itu kan namanya istilah selingkuh ya, apalagi jalan ya kan, itu sudah agak jauh ya kan, melangkahnya ini kan dosa berarti ya. Ditanyakan ini dosa, apakah saya dosa? Nah, itu, jadi jawabannya sudah ada di situ ya, jangan dilanjutkan ya kan, dosa itu jangan dilanjutkan. Walaupun nyaman gitu ya, memang hawa nafsu nggak nyaman ya kan. Nah, supaya tidak terus ya apa namanya memupuk dosa ya, caranya bagaimana ya kan, tentu lagi-lagi kan ada orang tua ya kan, musyawarahkan, sampaikan ke orang tua ini begini ya kan, lalu ya istikharah dan istisyarah kepada ya ustadz atau tokoh yang bisa dimintakan pertimbangannya. Wallahu alam, bahwa itu adalah selingkuh ya, jelas dosa dan jangan diteruskan. Jangan diteruskan, lanjutkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Yupita asal Ketapang yang menanyakan ya, ceritanya saya adalah seorang anak angkat ya, dari seorang ibu angkat ya. Saya akan menikah tapi orang tua angkat saya tidak setuju dengan orang pilihan saya karena lebih mempertimbangkan harta ya, karena calon saya belum memiliki pekerjaan tetap. Apakah itu dibenarkan seperti itu? Iya, ini soal pertimbangan ya, bahwa orang tuanya lebih berorientasi pada dunia. Ya kan. Nah, tentu orang tuanya perlu dibawa ke pengajian ya, ke tokoh, ke ustadz ya, untuk menimbang ya bahwa kehidupan rumah tangga itu atau kebahagiaan rumah tangga tidak hanya didasarkan pada aspek duniawi. Contohnya banyak yang mengandalkan duniawi, ujung-ujungnya juga hancur ya kan. Nah, justru ya lebih kepada agama. Bahkan dalam hadis itu bahkan dalam Al-Quran kan, nikahkanlah anak-anak perempuanmu gitu kan ya, kepada tentu saja calonnya yang masih lajang ya kan, iyakunu fuqara, kalau calonnya itu masih miskin ya kan, yughnihumullah min fadli, asal tentu saja ikhlas dan pertimbangannya untuk kebahagiaan rumah tangga anak, Allah akan ya cukupkan dari karunia-Nya. Begitu. Jadi di Al-Qur'an itu jelas. Ya. Belum ada ya modal materi ya. Dalam hadis itu disebutkan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan itu dengan nikah dulu begitu. Dan pengalaman ya banyak orang ya, kita itu kan sebelum nikah itu tidak punya apa-apa ya toh. Alhamdulillah setelah nikah itu ya adalah begitu ya, nyicil ini kan begitu. Jadi terbukti betul dengan nikah itu Allah akan cukupkan, memberikan jalan kecukupan. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Risma asal Ketapang yang menanyakan, ya kalau ada seseorang membiarkan pernikahan dari istri kedua ataupun menjadi istri kedua, kemudian suaminya meninggal dunia tanpa diketahui rahasia ini di balik kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, istri pertamanya. Lalu yang ditanyakan terkait warisan, apakah dapat? Nah, warisan itu kan bukan terkait dengan nikah, tapi warisan itu terkait dengan wafatnya seseorang. Nah, wafatnya seseorang, lalu ada orang yang ditinggalkan mati, statusnya sebagai apa? Istri ya. kedua kalau di sini. Nah, Istri kalau kedua, istri, tapi nggak diketahui sama istri pertama Ya, nikahnya sama orang tuanya jadi, juga. yang menjadi ahli waris itu orang yang ketika suaminya meninggal, iya kan? Ketika meninggal dia masih statusnya istri yang sah, begitu kan? Iya, bukan mantan, ya. Masih fi dhimmah zaujiyah, masih dalam ikatan pernikahan. Berhak itu mendapatkan warisan. Tapi kalau sudah ya mantan, itu kan bukan, ya kan? Jadi ayat waris itu kan berhak mendapatkannya anak, lalu cucu, lalu nenek, kakek, nenek, dan suami atau istri. Nah, begitu jelas, az-zauj atau az-zaujah. Ketika seseorang itu wafat, ya statusnya itu ya sebagai zaujah, bukan mantan. Nah, ini penting, ya kan? Hak untuk warisan itu seperti itu. Ya, ketika wafat, statusnya apa nih? Iya. Kalau istri dapat, ya. Istri dapat, ya. Ya. Walaupun istri pertama tidak mengetahui pernikahannya. Nah, itu jadi. Ini yang jadi problem itu di sini. Harus dipastikan ya, itu ketika wafat itu bagaimana tuh statusnya, itu harus dipastikan. Sebab kalau ngaku-ngaku juga bisa juga. Nggak bisa, iya kan? Itulah penting. Jadi hak waris itu seperti itu. Hak waris itu adalah zaujiyah atau bunuwah, ya, atau ubuwah, begitu kan. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya.